Kembali lagi anggota DPR menyebut anak muda arogan. Dia tidak suka terhadap anak muda yang arogan. Padahal menurut saya dia kritis ya. Bapak Cucun ini apa yang dia pikirkan ya? Ketika ada anak muda yang memiliki pola pikiran seperti itu yang ingin membantu permasalahan khususnya masalah gizi di program MBG ini, padahal yang dia sebutkan cukup bagus ya. Tapi kenapa Bapak Cucun ini mengatakan dia arogan? Aneh sekali. Kita lihat selengkapnya ya apa yang disampaikan oleh Bapak Cucun ini, wakil anggota DPR kita ini. Kita lihat bersama, Bang. Duduk. Taruh ini, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang, membuat kebijakan itu saya. Sedikit ya. Padahal nih Mbak ini tuh cuman komplain ya. Sebenarnya benar ketika ada wacana ingin mengganti ahli gizi dengan tenaga-tenaga fresh graduated atau anak-anak SMA yang diberikan pelatihan untuk bisa menilai kelayakan gizi MBG ini, mungkin tujuannya ini cost down atau pengiritan dana lah. Tapi ya memang wajar di komplain seperti itu, tidak ada salahnya. Jangan pakai istilah ahli gizi ya ketika nanti diberikan oleh anggota atau tenaga-tenaga SMA yang diberikan pelatihan khusus ini terhadap ahli gizi, terhadap penanganan gizi. Tidak ada masalah. Yang disampaikan Mbak ini bagus. Kita lihat ya. Saya paham bahwa pada saat ini memang sulit sekali mencari ahli gizi di lapangan. Nah, solusinya apa? Yang pertama, justru respon dari anggota dewan ini justru menurut saya dia yang arogan. Sensi sekali ketika ada yang memberikan gagasan atau komplain, sedikit komplain ya. Dia mengatakan justru dia tidak suka dengan anak-anak muda yang model seperti itu, karena yang membuat kebijakan ya dia bilang saya membuat kebijakan ini, kamu mau apa? Kasar aja seperti itu, tapi bukan seperti itu. Itulah ya yang kita sayangkan, kenapa orang-orang seperti ini tuh selalu berada di posisi-posisi penting, bahkan dia mewakili kita loh, mewakili saya, mewakili abang-abangku sekalian yang ada di mana saja, mewakili kita semua loh. Dia bisa menyampaikan hal seperti itu di forum publik. Selalu, apa tidak belajar dari yang kemarin ya? Kemarin dari kasusnya Uya Kuya, dari kasusnya Eko Patrio, dari kasusnya Nafa Urba, dari Saroni. Kenapa tidak masuk kasus itu? Padahal itu di forum-forum umum, forum terbuka. Nggak mungkin atau tidak mungkin forum-forum seperti itu kemudian tidak diketahui oleh publik. Kenapa dia tidak bisa menjaga yang katanya dia lebih berpendidikan atau yang terliterasi? Kenapa dia tidak bisa menjaga attitude cara berbicara yang baik di depan umum, apalagi mewakili rakyat yang katanya dia adalah perwakilan dari rakyat? Kenapa sudut pandangnya sesempit itu, searogan itu? Dia yang arogan. Bapak anggota DPR ini yang saya kira dia yang sangat arogan mengatakan seperti itu. Kemudian setelah rame kasus ini, setelah banyak dibahas oleh netizen, kembali lagi muncul video klarifikasi permintaan maaf yang lebih slow, seakan-akan memasang topeng yang baru, yang ini loh saya yang kamu pilih, bukan saya yang asli. Kalau menurut saya yang asli ya, yang saat dia arogan seperti itu aslinya seperti itu, dia keluar dari dalam dirinya seperti itu. Tapi justru yang klarifikasi kedua itu hanyalah kedok. Kalau bagi saya itu hanya kedok. Dia mungkin dengan banyaknya masukan dari teman-temannya atau dari anggota atau dari partainya, sehingga dia harus memberikan klarifikasi dengan yang lebih bijak, lebih santun.
topeng topeng lagi yang dia munculkan di media. Padahal sebenarnya kita sudah tahu bahwa Pak Cucun ini yang asli ya yang seperti itu. Bayangkan nanti kita punya problem personal dengan beliau, seperti itu nanti yang akan kita hadapi, yang aslinya seperti itu yang kita hadapi. Dan saya kira juga secara pribadi beliau ketika punya sesuatu gagasan apa sepertinya ya dari aslinya beliau seperti itu, bukan yang tampak santun, tampak berwibawa, tampak tertata. Itu kan ketika terjadi sesuatu yang kedua dia akan membuat dirinya seperti itu. Sangat miris sekali ya. Padahal ini program MBG ini program yang sangat baik, tapi rawan sekali dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang berebut, ini saya istilahkan itu berebut manisnya MBG ini. Karena ini adalah usaha yang pasti, yang setiap hari berputar perekonomian, yang setiap minggu, setiap bulan pasti bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa bagi seseorang yang ingin mendapatkan profit atau laba dari program MBG ini. Tapi positifnya, saya tetap melihat dari segi positifnya terhadap anak-anak yang sekarang mendapat MBG ini memang jauh lebih banyak positifnya. Kemarin kasus-kasus yang keracunan apa itu memang masalah kesalahan-kesalahan teknis atau belum siap dari daerah-daerah untuk menjalankan program MBG ini, karena sangat sulit sekali, tidak mudah mengatur konsumsi makanan yang segitu besar dalam jumlah yang besar dan kontinu setiap hari, itu sulit sekali. Itu memang perlu kesiapan dan perlu pengalaman yang cukup mumpuni untuk bisa mensukseskan program itu dan tidak ada kendala. Itu sangat mumpuni. Bahkan di swasta pun ketika menangani satu perusahaan saja, makanan hariannya yang jumlahnya mungkin cuma 1.000 sampai 5.000 karyawan itu setiap hari komplain pasti ada. Padahal itu sudah sangat ketat sekali, di perusahaan itu sangat ketat sekali untuk menjaga kualitas makanan yang diberikan pada karyawan, sangat ketat sekali, dan tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Dan itu pun masih banyak sekali ada kesalahan teknis yang terjadi, apalagi ini yang harus dikendalikan oleh masyarakat. Dan siapa yang sudah bermain di program MBG ini pasti tahu ya Bangku sekalian, di tiap kota-kota kita sendiri, dimanapun Bangku berada, di kota manapun, kalau kita jeli melihat jalannya program MBG ini, banyak sekali yang ambil untung di program ini. Tapi kita tetap positif, memang untuk kebaikan anak-anak kita, sehingga mempunyai gizi yang cukup, sehingga hanya fokus belajar, dan nanti tujuannya memang akan mendapatkan generasi-generasi muda yang brilian di 2045. Mudah-mudahan tercapai program itu ya Bang. Itu ya Bang, tetap semangat, tetap jaga kondisi di situasi ekonomi yang sulit seperti ini. Mudah-mudahan tetap dilancarkan semua urusan-urusan kita dan semakin banyak rezeki bagi kita semua. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.